Baik, kita masuk ke tadabbur surat Abasa. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan abasa wa tawalla. Dia berwajah masam dan berpaling. An ja'ahul a'ma, ketika seorang buta datang kepadanya. Dijelaskan sebab nuzulnya surat ini adalah ketika Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sedang fokus mendakwahi para pemuka Quraisy, yang beliau berharap agar para pemuka Quraisy ini ketika didakwahi kemudian beriman, dengan wasilah imannya mereka berharap agar masyarakat yang menjadi kaum dan pengikut mereka juga beriman, dan kalau maka sudah beriman, maka diharapkan Jazirah Arab secara keseluruhan juga akan beriman. Maka beliau memberikan perhatian yang luar biasa. Dan ketika datang sahabat mulia Abdullah bin Umi Maktum, yang beliau tidak bisa melihat, ya beliau tidak tahu fokus Nabi yang sedang mendakwahi para pemuka Quraisy, maka akhirnya beliau datang dan bertanya kepada Nabi untuk diajarkan Al-Quran. Maka di situ Nabi kemudian memalingkan wajahnya, ya dengan wajah beliau yang terlihat masam, ya karena merasa tidak pas, ya kedatangan sahabat mulia Abdullah bin Umi Maktum. Ini kemarin kita jelaskan, ya memang ada semacam teguran dari Allah Subhanahu wa taala, namun teguran untuk para nabi bukan karena sebuah kesalahan, bukan karena sebuah dosa, tapi lebih kepada khilafu aula, meninggalkan sesuatu yang lebih utama untuk hal yang tidak lebih utama. Karena kalau kita mengkaji secara fikih, ketika Nabi melihat Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang kalau diajarkan ilmu, maka manfaatnya hanya kembali kepada dirinya. Tapi ada para pemuka Quraisy yang kalau diajarkan ilmu, didakwahi untuk masuk ke dalam agama Islam, maka kalau mereka masuk Islam, maka keislaman itu akan manfaat untuk masyarakatnya, untuk kaumnya, bahkan untuk Jazirah Arab secara keseluruhan. Maka kepentingan umum didahulukan daripada kepentingan pribadi. Ini kaidah yang ada dalam ilmu fikih. Ya artinya ketika beliau mengukur ya tentang maslahat yang dihadirkan ketika fokus mendakwahi para pemuka Quraisy dibandingkan dengan mendakwahi Abdullah bin Umi Maktum yang datang di waktu yang mungkin kurang tepat, ya maka ini maslahatnya lebih besar. Dan kalau ini yang didahulukan, secara fikih tidak ada masalah. Dan bayangkan kalau seandainya dalam sebuah proyek yang itu untuk kepentingan umum, ada lahan milik perorangan yang di situ mengganggu pembangunan proyek, ya maka secara hukum fikih bahkan pemerintah boleh mengambil paksa dengan imbalan yang sepantasnya, yang selayaknya untuk orang tersebut. Ya kenapa? Walaupun orang itu tidak ridho, tapi karena itu kepentingan umum, ya maka diperbolehkan dalam kondisi seperti itu, kepentingan umum didahulukan daripada kepentingan pribadi, bahkan mengambil hak milik orang lain, ya walaupun dengan kompensasi yang selayaknya. Bayangkan, mengambil hak milik orang lain saja diperkenankan untuk kepentingan umum, apalagi kalau tidak sampai mengambil kepentingan dan hak orang lain. Ya maka, ya jelas apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jelas bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang dosa. Ya, namun Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengajarkan pengajaran yang lain. Memang secara fikih, cara pandang seperti itu tidak salah. Tapi ada cara pandang yang lain yang Allah Subhanahu Wa Taala dia ingin ajarkan kepada nabinya, bahwasanya memang ada kepentingan umum yang harus didahulukan dibandingkan kepentingan pribadi. Tapi yang datang ini adalah seorang yang buta, yang semangat untuk menuntut ilmu. Dan seorang yang memang benar-benar datang untuk menuntut ilmu, tidak bisa dibandingkan dengan jumlah sebanyak apapun yang datangnya itu memang tidak mengharapkan untuk belajar ilmu. Walaupun ada potensi mereka ini diajari ilmu dan didakwahi ya kepada kebaikan. Tapi yang ini jelas-jelas belajar untuk mendapatkan ilmu, yang ini datang tidak untuk mendapatkan ilmu, maka harusnya ini yang harus didahulukan. Ya seakan Allah mengajarkan cara pandang yang lain. Murid yang seperti ini tidak bisa disandingkan atau dibandingkan dengan orang-orang yang tidak serius untuk belajar. Ya, tidak serius untuk belajar.
Nah, dan inilah yang kalau kemudian kita lihat para ulama, ya para ulama dahulu mereka fokus ya kepada murid mereka yang tanpa kemudian membeda-bedakan atau bahkan ya mereka berbuat baik kepada seluruh muridnya karena mereka tidak tahu ya dari murid yang mana Allah Subhanahu wa taala hadirkan kebaikan. Ya kita tahu kisah Imam Abu Hanifah yang mazhab fikihnya ya sampai kita dapati di zaman kita ya 4 mazhab fikih Hanafi ya dengan Imam Abu Hanifah sebagai pendiri mazhabnya, kemudian Maliki dengan Imam Malik bin Anas sebagai pendiri mazhabnya, kemudian Syafi'i ya dengan Imam Muhammad bin Idris Syafi'i sebagai pendiri mazhabnya, dan Hambali ya yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal sebagai pendiri mazhabnya. 4 mazhab itu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ya sampai di zaman kita. Di saat kalau kita membaca kitab-kitab para ulama, mazhab-mazhab fikih sangat banyak sekali ketika itu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan mazhab-mazhab itu berkembang, diikuti oleh masyarakat ya sehingga tidak sampai mazhab-mazhab itu kepada kita. Ya contoh saja Imam Laits bin Sa'ad, seorang ahli fikih dari Mesir yang hidup sezaman dengan Imam Malik, ya bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan Al-Laits ibnu Sa'ad afqah min Malik. Imam Laits bin Sa'ad itu lebih fakih daripada Imam Malik, dan Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, tapi memberikan pengakuan yang luar biasa ya kepada Imam Al-Laits bin Sa'ad bahwasanya beliau lebih fakih. Ya hanya beliau komentari, kemudian murid-murid beliau tidak menyebarkan mazhabnya. Tidak ada mazhab Laitsi sampai sekarang. Kemudian ada Imam Al-Auza'i, mazhab yang bahkan lama dipegang oleh masyarakat Andalus ya sampai nanti digantikan oleh mazhab Maliki ketika Imam Malik bin Anas memuji salah seorang penguasa di Andalus. Ya, dan Imam Al-Auza'i seorang ulama besar di negeri Syam, sekarang tidak kita dapati mazhabnya. Kemudian Imam At-Tabari, ya kita sering membaca tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran, yang ditulis oleh Muhammad bin Jarir At-Tabari, yang beliau awalnya bermadzhab Syafi'i, kemudian beliau ketika naik menjadi mujtahid mustaqil, mendirikan mazhab sendiri, dan kita tidak dapati mazhab beliau sampai zaman kita. Ya, karena memang tidak disebarkan oleh murid-muridnya, tidak dipegang oleh masyarakat, sehingga dia menghilang dan tidak bisa kita dapati secara utuh mazhabnya. Tapi 4 mazhab itu, artinya Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan mazhab inilah yang Allah ridhai untuk diikuti oleh masyarakat di zaman kita. Dan bayangkan, Imam Asy-Syafi'i, beliau tidak tahu dari murid yang mana mazhab beliau itu akan disebarluaskan, dan ada salah seorang murid beliau, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, seorang yang lama untuk memahami permasalahan. Ya ternyata oleh Imam Asy-Syafi'i, guru beliau, ya diberikan pengajaran secara khusus. Ya selesai pelajaran umum, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi ya diajari oleh Imam Asy-Syafi'i hal-hal yang belum dipahami, dan qadarullah, ya qadarullah Allah berikan usia yang cukup panjang untuk Ar-Rabi' ini, sehingga beliaulah yang menjadi penyebar mazhab Asy-Syafi'i. Ya, dan bisa jadi ya karena jasa Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi ini, mazhab Syafi'i pun sampai ke kita. Dan kita tahu Imam Abu Hanifah, ya salah seorang murid beliau, ya murid utama beliau Imam Abu Yusuf, di mana Imam Abu Yusuf itu adalah seorang murid yang berasal dari keluarga yang miskin, ya sehingga pernah oleh ayah beliau dilarang untuk duduk di majelis Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena kebutuhan keluarga mereka, yang akhirnya sang ayah mengatakan adapun Imam Abu Hanifah seorang yang kaya raya, sehingga kalau dia duduk untuk mengajarkan ilmu, ya tidak ada masalah dengan keluarganya. Ya tapi kamu dari keluarga yang miskin, kalau kamu tidak bekerja, ya bagaimana keluargamu mencukupi kehidupannya? Ya maka akhirnya beliau meninggalkan majelis Imam Abu Hanifah, dan beliau bekerja untuk kebutuhan keluarganya. Dan ketika Imam Abu Hanifah tidak mendapati Imam Abu Yusuf, dicari, dan akhirnya ditanya sebab dia tidak datang di majelis ilmu. Ya akhirnya kemudian disampaikan permasalahannya, dan oleh Imam Abu Hanifah semua kebutuhan beliau dan keluarganya ya ditanggung.
Ya, dengan syarat Imam Abu Yusuf belajar duduk di majelis ilmu Imam Abu Hanifah. Dan kita tahu ketika nanti Imam Abu Yusuf menjadi qadil qudah, qadinya para qadi di daulah Abbasiyah, maka di situ mazhab Hanafi tersebar. Ya, makanya sebagai seorang guru kita tidak tahu ya dari murid mana kebaikan itu akan Allah hadirkan untuk kita. Ya, sama seperti guru, orang tua juga demikian. Ya, kita tidak tahu dari anak kita yang mana Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan untuk kita. Ya, maka jangan pernah kemudian membedakan antara satu anak dengan anak yang lain. Mereka punya hak yang sama dalam masalah pengajaran. Ya, fokus kepada satu anak boleh. Ya, tapi jangan gara-gara fokus pada satu anak karena sebuah kebutuhan tertentu mengabaikan kebutuhan anak yang lain. Ya, maka ini yang menjadi pelajaran. Ya, memang secara fikih maslahat jamaah didahulukan. Tapi masalah ilmu dan kesungguhan bertalabul ilm tidak bisa disandingkan. Ini orang yang benar-benar belajar untuk mendapatkan ilmu, dan mereka ini orang-orang yang tidak jelas. Ya, tidak jelas kedatangannya apakah untuk mendapatkan ilmu. Ya, sehingga maslahat apapun yang dihadirkan di kemudian hari ya tidak bisa dihadirkan ya dan tidak bisa disandingkan kalau bahasanya adalah kesungguhan dalam menuntut ilmu. Yang berikutnya, Abdullah bin Umi Maktum adalah seorang yang beriman. Sedangkan mereka ini adalah orang-orang kafir. Dan keimanan seseorang itu ya tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang kafir berapapun jumlahnya. Berapapun potensi kebaikan yang mungkin bisa didapatkan ketika mereka beriman. Tapi mereka tidak beriman. Sedangkan ini ada orang yang sudah beriman. Maka harusnya ini yang didahulukan, ini yang diprioritaskan. Ya, karena keilmuan tidak bisa disandingkan dengan apapun, karena keimanan juga tidak bisa disandingkan dengan apapun. Jadi cara pandang inilah yang Allah Subhanahu wa taala ingin meluruskan nabinya. Bukan karena sebuah kesalahan, bukan karena sebuah dosa, tapi ini loh yang lebih utama, ya bukan yang lain. Ya, maka terkadang sebagai seorang guru bukan berapa jumlah murid yang belajar. Tapi sudah belum kita memberikan perhatian lebih kepada murid-murid yang siap belajar walaupun jumlahnya tidak banyak. Ya, kisah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang ketika duduk bersama Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya di saat awal majelis ya banyak sekali para penuntut ilmu yang datang, tapi semakin hari semakin ya sedikit majelis tafsir beliau, ya hanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya namun semangat Syekh As-Sa'di ya berapapun jumlah muridnya, bahkan satu orang kalau siap belajar lanjut. Ya, dan ternyata kita tahu ya Syekh As-Sa'di ya dengan karya beliau, kitab tafsir beliau ya menjadi karya yang insya Allah manfaat yang tersebar dan kita pelajari. Ya, juga murid beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya juga sama menjadi ulama besar yang kemudian ilmunya ya manfaat dan dikaji oleh kaum muslimin di zaman ini. Ya, artinya bukan jumlah yang kita cari, tapi orang-orang yang semangat untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Makanya peradaban Islam itu dibangun di atas fondasi keilmuan. Ya, sehingga kalau kemudian kita hanya banyak-banyakan jumlah, ya jangan pernah berharap kebangkitan. Ya, kalau model-model orangnya adalah orang-orang yang tidak seperti Abdullah bin Umi Maktum. Yang model-model orangnya adalah seperti para pemuka Quraisy yang merasa punya jabatan, ya merasa punya kedudukan, ya tapi giliran belajar istaghna, merasa nggak butuh. Ya, tidak seperti itu. Ya, tidak bisa dibandingkan satu orang dengan orang-orang yang banyak kalau modelnya seperti itu. Nah, ini pelajaran. Ya, kalau kita memang ingin menghadirkan kebangkitan, ya satu orang yang benar-benar belajar, ya itu jauh lebih bermanfaat dari ribuan orang yang belajarnya itu sekedar formalitas, ya tidak sungguh-sungguh. Ya, ini yang harus kita pahami. Dan coba koreksi diri kita. Ya, muhasabah untuk diri kita ketika kita selama ini, ya khususnya di lingkungan Al-Fatih ketika belajar, ya ketika kajian, apakah sekedar formalitas? Ya, kalau kedatangan kita adalah sekedar formalitas, tidak ubahnya kita ya seperti para pemuka Quraisy yang belajar itu tidak sungguh-sungguh, ya merasa tidak butuh. Ya, tapi beda dengan Abdullah bin Umi Maktum. Satu orang yang lebih baik dari semua orang-orang itu, ya karena punya semangat belajar yang luar biasa. Ya, punya semangat belajar yang luar biasa, jangan pernah menyandingkan potensi kebaikan di kemudian hari
Lihat saja sekarang, siapa yang lebih berhak untuk didahulukan? Ya, bukan para pemuka Quraisy, tapi Abdullah bin Umi Maktum. Ya, dan kita tahu di kemudian hari yang beliau persembahkan bagi muslimin ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada keperluan untuk keluar berjihad, ya, ataupun urusan yang lain. Terkadang Abdullah bin Umi Maktum inilah yang dipasrahi untuk mengurus Madinah, bahkan menjadi imam ya bagi orang-orang Madinah. Kemudian dalam masalah azan, beliau adalah muadzin Nabi, ya, seorang yang sangat luar biasa. Ya, orang-orang seperti inilah yang seperti emas yang perlu untuk kita berikan prioritas yang melebihi orang-orang pada umumnya yang tidak punya kesungguhan dalam berthalabul ilm, ya, tidak punya kesungguhan dalam mentazkiyah dirinya dalam mempelajari kitab Allah Subhanahu wa